Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Halimah ingin menyampaikan kultum yang bertema jangan pernah tinggalkan sholat. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama untuk kita semuanya, yang sampai saat ini mungkin masih ada yang meninggalkan sholat atau ada yang masih mengabaikan ibadah sholat. Banyak sekali para ulama menjelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan jika kita baca di dalam rukun Islam, sholat termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keimanan seseorang apabila ia meninggalkan sholat, walaupun ia sudah membacakan 2 kalimat syahadat, tetapi dia meninggalkan sholat secara sengaja atau tidak ada uzur yang diperkenankan. Di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman untuk umatnya. Salah satunya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, kemudian apa maksud dari ayat tersebut? Yaitu apabila ada seseorang dia mengerjakan sholat, akan tetapi dia mengerjakannya secara asal-asalan, atau dia mengerjakan sholatnya itu secara tidak khusyuk, dan kadang sholatnya itu sering ia tinggalkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan dari ciri-ciri orang yang paling jelas terhadap kemunafikan, yaitu seseorang yang malas terhadap ibadah sholat. Contohnya dalam sholat tarawih pada bulan Ramadan, kita lebih memilih masjid atau rakaat sholat tarawih yang sedikit. Nah, apabila kita masih seperti itu, jangan-jangan kita termasuk orang yang lalai terhadap sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kalau kita masih seperti itu, masih ada kemunafikan di dalam diri kita, maka akan tertolak iman dan juga Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sholat adalah satu-satunya ikatan kita dengan langit dan juga satu-satunya ikatan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita meninggalkan sholat walaupun 1 kali, itu artinya kita telah memutuskan ikatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sedang membutuhkan pertolongannya, sementara kita sebagai seorang hamba tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah lalai, bahkan kita meninggalkan ibadah sholat. Bahkan kata ulama, satu-satunya ikatan hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah, yaitu sholat. Sampai-sampai ada ulama yang berpendapat apabila ada seseorang yang meninggalkan sholat hingga akhir hayatnya, maka ketika ia meninggal dunia, ia tidak boleh disolatkan oleh kaum muslimin dan tidak boleh disolatkan oleh ulama muslimin, dan hanya diperbolehkan oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika masih hidup, jika dia tidak melaksanakan ibadah sholat dengan waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Jika dia suami, maka harus menceraikan istrinya. Karena tidak halal bagi seorang muslimah menikah dengan seorang muslim, tetapi ia sering meninggalkan sholat. Sebagian ulama pun berpendapat apabila ada orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah dianggap murtad dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Jadi betapa bahayanya apabila
amal yang paling pertama, yang paling utama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Sholat adalah suatu yang tidak bisa diabaikan, apapun itu alasannya. Karena jika kita tidak bisa melakukannya secara tepat waktu, karena kita sedang ada di dalam perjalanan atau sedang musafir, maka kita bisa melaksanakan sholat tersebut dengan menjamaknya. Dan apabila kita tidak sanggup melaksanakan sholat secara berdiri, maka kita bisa melakukannya dengan duduk atau berbaring. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya karena saking pentingnya ibadah sholat ini. Karena Allah tidak mau kita sebagai hamba-Nya meninggalkannya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga ibadah sholat kita, sehingga Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.